Halo Aries, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign ya. Ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan seperti biasanya. Mohon maaf ya teman-teman ya, ada delay terkait upload video. Ya, ada beberapa kendala teknis di mana saya tidak bisa upload tepat waktu untuk fire sign-nya ya. Khususnya Aries, Leo, Sagittarius di sini ya. Oke, untuk pergerakan planet ya minggu ini ya Aries ya, itu 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Intinya teman-teman ya, semuanya dari mulai Senin sampai Sabtu, itu kita diminta untuk memperkuat benteng pertahanan, teman-teman ya. Jadi memperkuat benteng pertahanan ini dalam artian ya menjaga menjaga kenyamanan keluarga, menjaga kenyamanan orang-orang yang berada di dekat kita gitu ya. Terus kemudian memperkuat feelingnya, memperkuat rasa cintanya, memperkuat hubungan relasi dengan orang-orang yang terdekat dengan kita gitu ya. Itu intinya itu teman-teman ya. Jadi memang sebenarnya aslinya banyak ya, dari mulai Senin sampai Sabtu ini pergerakan planetnya itu banyak. Tapi intinya semuanya mengakar pada ya semacam delay, tapi sebenarnya bukan seperti delay. Kita akan merasa agak sedikit lambat dalam urusan pekerjaan, dalam urusan kantor, dalam urusan usaha gitu ya. Tapi sesuatu hal yang lambat ini bukan sesuatu yang tidak membawa benefit buat kita, tapi justru malah meminta kita untuk lebih memperkuat sisi internal dari dalam hidup kita gitu ya. Jadi intinya di sini banyak ya teman-teman, dari mulai Senin Merkuri masuk di Cancer, lalu first quarter Moon di Libra, lalu Venus di Leo yang trine bersama Saturnus di Aries. Hari Kamis matahari di Cancer ya, kita sudah masuk ke Cancer season ya teman-teman, dari mulai minggu kemarin. Square dengan Neptune di Aries, lalu kemudian Mars di Taurus, sextile Jupiter di Cancer. Bisa dilihat saja untuk pergerakan planet-planetnya ini, semua planet-planet yang terkait dengan aksi, tindakan, maju ke depan, energi positif, itu semua seperti ditahan sama semesta, teman-teman. Entah itu ditahan dengan menggunakan energi air, dengan konstelasi air ya, Cancer di sini, atau ditahan dengan energi planet itu sendiri ya, seperti di Taurus, Mars di Taurus, lalu kemudian Neptune ini masuk di Aries gitu ya. Neptune itu jadi di Aries, di sini Saturnus di Aries, Neptune di Aries. Akhirnya ini dua planet yang dimana ini adalah sesuatu hal yang bukan menghambat ya, tapi sedikit memperlambat pergerakan energi api di sini ya, khususnya Aries di sini ya. Jadi lebih pada kita diminta untuk slow down ya, melambatkan diri, tapi juga memperkuat sisi internal hidup kita dari dalam gitu. Jadi andai kata benteng itu, kita itu memperkuat pasukannya di dalam, memperkuat persenjataannya di dalam, terus kemudian memperkuat benteng itu sendiri gitu ya. Dan ini mempersiapkan untuk apa teman-teman? Untuk memasuki Mars yang masuk di Gemini dan adanya Merkuri retrograde di Cancer, teman-teman ya. Kembali lagi beberapa banyak yang astrologer di sini ya, yang istilahnya teman-teman astrologer yang di online di sini ya, yang pada intinya mengkhawatirkan ya terkait Merkuri retrograde di Cancer kan gitu. Dan intinya Merkuri retrograde di sini kembali lagi, Merkuri retrograde itu memang banyak ditakuti teman-teman, karena banyak terjadi miskomunikasi, banyak terjadi kendala-kendala teknis, banyak terjadi kendala-kendala terkait intelijen. Kita mungkin mudah untuk salah paham, jadi akhirnya berkonflik gitu ya. Itu terjadi saat Merkuri retrograde. Tapi sebenarnya teman-teman ya, Merkuri retrograde di sini bukan untuk ditakuti, tapi untuk disadari teman-teman. Jadi memang sengaja semesta itu membiarkan sebuah chaos itu supaya memunculkan intinya hal-hal apa saja yang masih perlu untuk kita kembangkan, yang masih perlu untuk kita tambal gitu ya, yang untuk kita perbaiki gitu ya ke depannya dengan adanya Merkuri retrograde di sini ya. Jadi intinya semacam
ujian lah gitu ya, ujian, anggap saja ujian tengah semester gitu ya. Jadi dimana kita di sini diminta untuk belajar ya, minggu ini belajar tentang materi semuanya gitu ya, menghafal, memahami gitu ya. Nanti setelah Merkuri retrograde berjalan, disitulah kita nanti diuji ya. Benar-benar benteng kita yang sudah kita perkuat ini diuji, pasukan-pasukan kita yang sudah kita didik dengan baik ini diuji, hati kita pun, mental kita pun diuji dengan adanya chaos dari pemberian dari semesta ini ya. Kembali lagi, chaos yang diberikan di sini bukan untuk menghancurkan kita, tapi lebih pada untuk supaya kita menyadari bahwa ya intinya apapun yang kita bangun di sini tentunya akan banyak hal yang tidak sempurna teman-teman ya. Intinya di situ karena kita masih manusia ya, meskipun kita ini adalah satu dengan semesta, tapi kita itu adalah bentuk tidak sempurna dari semesta itu sendiri gitu ya. Jadi intinya kita di sini apapun yang sudah kita usahakan itu tentunya selalu masih ada lowong ya, masih ada kebocoran sana sini. Nah, Merkuri retrograde hadir untuk menguji hal itu teman-teman. Jadi hal-hal yang terkait ya mana yang mesti diperbaiki di situ nanti akan diuji gitu ya. Kembali lagi Merkuri retrograde di sini terjadi di tanggal 29 ya, di tanggal 29 Juni ya. Minggu depan hari Senin ya, tapi energinya sudah kita rasakan dari minggu ini ya, preshadow istilahnya bagi teman-teman astrologer yang di luar sana itu preshadow-nya sudah kita rasakan ya dari minggu ini. Jadi jangan heran ya teman-teman nanti kalau misalnya semakin arah ke minggu depan makin banyak miskomunikasi, lalu kemudian email atau chat yang tidak tersampaikan gitu ya, atau chat yang salah dipahami gitu ya, itu nanti akan banyak di situ teman-teman ya. Itu, dan beberapa astrologer mungkin berpikiran bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk menandatangani sesuatu, mengesahkan sesuatu, atau bahkan dating ya, atau istilahnya bagi teman-teman di sini yang mencari pasangan, yang sedang single gitu ya, itu bukan waktu yang tepat. Beberapa astrologer di sini bilang seperti itu, tapi ya ada beberapa astrologer juga dan saya di sini tidak memihak salah satu ya teman-teman. Lebih pada itu tadi prinsipnya bahwa Merkuri retrograde di sini ada untuk memunculkan hal yang salah supaya kita tahu itu salah. Intinya gitu teman-teman. Merkuri retrograde. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini pengen dating aja, tidak usah takut ya. Kalau memang ketika dating nanti kalian menemukan ada yang salah dengan pasangan kalian, ya disitulah itulah perlu hal atau titik poin yang perlu kalian sadari dari pasangan kalian gitu ya. Hal-hal toksik itu akan mudah keluar ketika Merkuri retrograde ya. Itu intinya di situ teman-teman ya. Oke, mari kita masuk lebih lanjut ya ke dalam energi Aries minggu ini. Oke, mohon bantuan semesta energi Aries untuk minggu ini. Satu kartu apa yang terjadi atau vibes-nya dengan teman-teman Aries di sini. Oke, Aries, kalian mendapatkan door to personal healing and happiness. Jadi di sini tampaknya ya di minggu ini ya kita lebih berfokus pada keluarga, lebih berfokus pada healing itu tadi ya, istirahat, rest and rejuvenation gitu ya. Jadi intinya di sini ya kita diminta untuk menyembuhkan diri terlebih dahulu sebelum berperang ya, ketika nanti Merkuri retrograde datang gitu ya. Itu intinya gitu teman-teman. Lalu kemudian situasinya untuk teman-teman Aries di sini, manfaatkan bagi teman-teman Aries yang ingin istirahat ya, yang ingin menikmati waktu bersama keluarga, orang-orang terdekat dan orang-orang kesayangan di sini. Minggu ini waktu yang tepat ya teman-teman, karena mayoritas masih didominasi oleh water sign gitu ya, dimana kita di sini matahari masih baru saja masuk di Cancer ya, itu masih masuk di Cancer season. Oke, situasi kalian pada minggu ini adalah roller coaster, highest high, adrenaline rush. Jadi tampaknya di sini ya ada sebuah naik turunnya energi ya dengan adanya roller coaster di sini ya.
kembali lagi teman-teman ya, preshadow dari Mercury retrograde sudah kita rasakan ya, sudah mulai minggu ini. Meskipun hanya sekedar preshadow, tapi tetap ya teman-teman ya, feeling naik turun, apalagi Mercury retrograde di Cancer ya. Cancer di sini adalah water base, intinya adalah emotion gitu ya. Jadi emosi kita yang mungkin sudah mulai diuji dari minggu ini gitu ya. Tapi kembali lagi itu masih belum puncaknya dan belum mulai teman-teman ya, tapi energinya sudah bisa mulai kita rasakan dari minggu ini. Dan ini waktu yang tepat untuk istirahat ya teman-teman, tidak perlu terbawa emosi, tidak perlu intinya terbawa suasana ya, dengan adanya persiapan untuk dengan roller coaster ini ya, itu ya. Jadi persiapan untuk adrenalin rush di minggu ini ya, saya merasakan itu adanya energi Four of Swords, lalu kemudian Ten of Cups gitu ya, Healing and Happiness, the Stars ya, Empress, High Priestess itu. Oke, mari kita masuk lebih lanjut dengan menggunakan tarot ya teman-teman Aries ya. Oke, mohon bantuan semesta 3 kartu untuk teman-teman Aries di minggu ini yang menunjukkan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Oke, terima kasih semesta. Energi pertama datang dari kartu Nine of Cups di masa lalu. Lalu kemudian Five of Cups di masa kini. Lalu ada King of Wands. Ya, ini energi kalian ya, Aries, Leo, Sagittarius di sini ya, King of Wands di masa yang akan datang. Oke, bottom of the deck, Ten of Pentacles. Ya, dengan adanya bottom of the deck Ten of Pentacles di sini, kalian seperti berfokus itu tadi ya, pada keluarga, pada kenyamanan finansial, pengembangan finansial keluarga, pengembangan finansial diri kalian sendiri bersama pasangan gitu ya. Atau ini adalah murni bagi kalian yang single adalah yang membahagiakan orang tua, saudara gitu ya. Itu dengan adanya energi Ten of Pentacles di sini ya. Itu lalu kemudian di masa lalu di sini ya, itu ada yang pertama kartu Nine of Cups ya. Ini adalah wish fulfillment, dimana ini adalah intinya adalah kebahagiaan yang telah dicapai di masa lalu ya. Dan kalian sudah berlebih di sini ya. Di masa lalu kalian sudah seperti, saya merasakan kalian seperti sudah memanjakan diri dengan cukup gitu ya di masa lalu, dengan adanya Nine of Cups di sini sampai kalian di sini, sampai orang ini agak sedikit cabi gitu ya, gambarnya agak sedikit gendut. Intinya di sini orang ini sudah puas dengan minum anggur, tapi ternyata di belakangnya masih banyak anggur yang terpampang di situ ya. Dan di sini bisa jadi juga ini adalah kalian sendiri, di mana bartender ini adalah dia memberikan Nine of Cups-nya ya pada orang-orang yang memang layak untuk diberikan gitu ya. Jadi memang Nine of Cups di sini orang yang sangat berkelimpahan di masa lalu ya. Kalian seperti indulgent diri sendiri gitu ya, memanjakan diri sendiri dengan adanya Nine of Cups di sini ya. Kembali lagi, Nine itu adalah energi kemandirian ya teman-teman ya. Jadi di sini kalian seperti membahagiakan diri sendiri dan itu sudah kalian capai di masa lalu, dan itu juga merupakan bentuk healing ya buat kalian gitu ya. Itu dengan adanya Nine of Cups. Lalu kemudian di masa kini ada Five of Cups ya. Ini kesedihan karena kalian sudah tidak bisa intinya merasakan nikmatnya dari apa yang sudah kalian rasakan secara berlebihan di masa lalu gitu ya. Intinya di sini kalian hanya diminta untuk berfokus pada apa yang masih ada gitu ya di saat ini gitu ya. Kalian seperti saat ini itu seperti menyesali sesuatu, seperti sedih karena kalian sudah melakukan sesuatu di masa lalu sehingga kalian kehilangan Nine of Cups kalian gitu ya. Intinya di sini
masih ada 2 cup yang masih standing di belakang teman-teman. Jadi intinya ketika orang ini berbalik dan melihat 2 cup yang ada di belakang, dia akan mendapatkan 2 cup yang masih berisi anggur dan jalan menuju kastil, menuju rumahnya di sini, dan dia tidak perlu bersedih lagi. Intinya di sini adalah berfokus pada apa yang kalian miliki, pada fokus pada apa yang membuat kalian senang di sini ya. Fokus pada hal yang positif saja, gitu ya. Dengan adanya Five of Cup di sini ya, jangan tenggelam dalam kesedihan, gitu ya. Bisa jadi saya merasakan di sini ada sebuah energi Aries di mana dia berkelimpahan, tapi dia tidak memiliki siapapun ya untuk bisa diajak menikmati keberlimpahan kalian di sini ya. Dan kalian menyesali hal itu di sini ya. Jadi ada hanya tadi ya roller coaster energi di sini ya, energi naik turun itu ya. Itu kalian merasa bahwa iya di satu sisi kalian bahagia gitu ya, kalian sudah berkelimpahan gitu ya, berkelimpahan sendiri, tapi di satu sisi ya kalian sendiri. Tidak ada yang istilahnya menemani kalian gitu ya dengan adanya banyaknya keberlimpahan ini ya. Jadi ada 2 skenario tadi ya. Oke. Yang kemudian yang ketiga di sini ada energi King of Wands ya. Ini energi kalian sendirian, ini entrepreneur energi, seseorang yang sangat berani sekali. Ini kalian memberanikan diri untuk berpetualangan. Kembali lagi di akhir-akhir ya. Di hari Sabtu di sini ada Mars di Taurus, sextile Jupiter di Cancer. Jadi di sini kalian akan semakin secara perasaan ya, secara emosi itu kalian akan lebih naik gitu ya. Kalian akan lebih naik dan kalian akan lebih intinya semakin protektif dengan keluarga di sini ya, protektif dengan kestabilan kalian gitu ya. Kalian seperti tidak ingin untuk itu tadi ya, Nine of Cups kalian itu hilang gitu ya dengan adanya King of Wands di sini ya. Itu oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk 3 energi ini bagi teman-teman Aries ya. Semesta mohon bantuan klarifikasi 3 energi ini bagi teman-teman Aries di sini. Energi Nine of Cups, Five of Cups, dan King of Wands. Oke. Nine of Cups di sini diklarifikasi dengan The Tower, Scorpio energi. Lalu kemudian Three of Pentacles. Lalu kemudian King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energi. Ya, bottom of the deck, Knight of Cups. Ya, dengan adanya bottom of the deck Knight of Cups di sini ya, kalian itu tadi ya, kalian seperti sudah berbahagia. Kalian di sini ini Cancer, Scorpio, Pisces energi ya. Itu tadi ya. Kalian di sini berkelimpahan gitu ya. Kalian sudah wish fulfillment, sudah bahagia gitu ya. Kalian di sini ingin memberikan kebahagiaan kalian itu terhadap seseorang gitu ya, kepada seseorang gitu ya, seseorang yang bisa diajak untuk berbagi gitu ya di masa lalu lah, dan itu membuat kalian tersadar dengan adanya energi The Towers gitu ya, membuat kalian tersadar dengan adanya energi The Towers, dan kalian di sini seperti mengusahakan sesuatu ya, mengusahakan sesuatu untuk menstabilkan diri dengan adanya King of Pentacles di sini ya. Itu bisa jadi juga di sini kalian berusaha untuk tetap stabil gitu ya, berusaha untuk tetap stabil, dan kalian di sini iya, saya merasakan di sini itu tadi ya, ada sebuah energi di mana kalian di sini berkelimpahan gitu ya, tapi ada sesuatu yang kurang gitu ya. Itu ada sesuatu di mana ini kalau kalian nikmati sendiri itu menjadi sesuatu hal yang
itu tadi ada sesuatu hal yang kurang gitu ya. Akan lebih ultimate lagi kalau misalnya ada seseorang di sisi kalian atau siapapun itu yang bisa kalian bagi kebahagiaannya ya. Kembali lagi ya, kita kemarin sudah ada Venus Jupiter conjunction di Leo ya, dimana di sini Venus Jupiter conjunction di Leo ini kita akan semakin ingin untuk diapresiasi gitu teman-teman ya, semakin ingin dilihat, dipandang, intinya yaitu seperti bukan menyombongkan diri ya, ingin yaitu tadi ya, ingin diapresiasi, ingin direkognisi, ingin dihargai oleh seseorang. Tapi kita di sini Aries di sini bisa jadi ya kalian belum ada seseorang atau ada sesuatu yang menyebabkan recognition itu tidak hadir gitu ya, padahal kalian sudah berkelimpahan gitu ya. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk energi saat ini ya. Five of Cups di sini ya. Oke. Five of Cups di sini diklarifikasi dengan Five of Cups lagi. Ya, semesta paham. Oke, lalu kemudian Six of Cups. Lalu kemudian Queen of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces energi. Iya. Bottom of the deck, Seven of Cups. Kembali lagi dengan bottom of the deck, Seven of Cups di sini itu yaitu ya teman-teman ya, minggu ini kita itu masih ditenggelamkan dalam energi ilusi dari Neptune di Aries, lalu kemudian Saturnus di Aries, lalu kemudian adanya matahari di Cancer gitu ya. Lalu kemudian Merkuri yang di Cancer gitu ya. Jadi intinya kita di sini masih diliputi dengan kabut kebingungan teman-teman di minggu ini ya, di minggu-minggu ini saat-saat ini, dan kita di sini akan lebih banyak reminiscing gitu ya. Reminiscing di sini itu adalah intinya adalah sesuatu hal yang dimana kita mengingat-ingat lagi masa lalu gitu ya, terus akhirnya kita bersedih gitu ya dengan adanya Five of Cups di sini ya. Jadi teman-teman di sini seperti diajak untuk menyembuhkan, untuk itu kembali lagi ya, apapun yang direncanakan semesta di sini ya, dengan pergerakan planet-planetnya gitu ya, itu seperti intinya tidak membuat kita untuk semakin sengsara teman-teman, tapi kita untuk menyadari bahwa iya masih ada luka gitu ya, yang masih kita bawa ya. Siapa sih yang tidak bawa luka di hati gitu ya, apalagi kalau misalnya itu luka itu sangat dalam dan kita tidak bisa, dan atau bisa dibilang sulit untuk melupakan gitu ya. Itu tentunya intinya hal itu harus disembuhkan dengan adanya waktu gitu ya. Jadi tidak bisa linear, tidak bisa dipercepat, in divine timings intinya ya teman-teman di sini ya. Jadi di sini teman-teman nanti akan banyak mengingat-ingat masa lalu gitu ya, dengan adanya Five of Cups yang diklarifikasi lagi dengan Five of Cups lagi gitu ya. Jadi semesta itu seperti bilang, jadi kalau misalnya ada satu kartu ya dikonfirmasi lagi, ternyata kartu yang keluar itu sama, itu intinya adalah ya semesta mengatakan hal itu, dan itu ditekankan sama semesta intinya. Jadi Five of Cups di sini benar-benar di sini teman-teman Aries di sini seperti mengingat-ingat masa lalu ya, seperti reminiscing gitu ya, seperti memori di masa lalu gitu ya, dengan adanya Five of Cups, apalagi didukung lagi sama Six of Cups. Six of Cups itu nostalgia energi ya, kinder spirit energi. Mungkin bagi teman-teman di sini mengingat teringat pada seseorang yang pernah hilang di masa lalu gitu ya, siapapun itu ya, orang-orang terkasih yang sudah berpulang gitu ya, orang tua, kekasih, teman, sahabat atau anak gitu ya. Dan kalian di sini dengan adanya Queen of Cups di sini itu kalian seperti tidak ingin menunjukkan itu ke orang lain teman-teman, tapi kalian lebih pada juga intinya ya itu tadi ya, kembali lagi Queen of Cups di sini. Queen of Cups-nya unik ya. Biasanya Queen of Cups di Classic Rider Waite itu dia seperti menatap cup-nya itu, dan cup-nya itu ada lid-nya gitu ya, ada tutup yang bagus gitu ya yang menutup cup-nya. Tapi Queen of Cups di sini dia menuang air itu ke kolam of consciousness gitu ya, kolam kesadaran. Jadi intinya air yang di dalam cup ini itu adalah
feelingnya di masa lalu teman-teman, feelingnya di masa lalu, rasa sakit, rasa pedih, rasa sedih gitu ya di masa lalu itu dia tuangkan ke pool of consciousness di sini ya, kolam kesadaran, di mana kalian di sini diminta untuk menyadari hal itu dan menyembuhkannya itu tadi ya, dengan adanya door to personal healing and happiness gitu ya. Itu energinya ya untuk saat ini teman-teman Aries ya. Mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk King of Wands di sini, mohon bantuan semesta. Klarifikasi lebih lanjut untuk energi King of Wands di sini ya, ini kalian tapping into energi kalian ya, energi api gitu ya. Ini adalah Aries, Leo, Sagittarius energi. Dan ini adalah energi King, energi yang matang, energi yang mature, energi yang dewasa. Dan semua King itu intinya adalah dewasa dan beraksi secara istilahnya apa ya, secara dewasa ya, maju itu dengan tidak lagi terburu-buru, tidak lagi kekanak-kanakan, tapi dia maju itu dengan gambaran yang jelas gitu ya. King itu aksi teman-teman ya, kalian beraksi. Kalau Queen itu menarik diri, merasakan, feel gitu ya. Kalau King di sini adalah eksplosif energi, dia keluar eksternal gitu ya. Oke, King of Wands di sini diklarifikasi dengan Two of Swords, lalu kemudian The Emperor, nice, ya, power card kalian ya Aries di sini ya. Lalu kemudian The Wheel of Fortune, ya ini Jupiter energi ya, Jupiter energi, kembali lagi Jupiter di Cancer, ya. Ya nanti akan semakin akhir minggu itu nanti kalian akan semakin berubah gitu ya. Bottom of the deck, Six of Swords ya, kalian di sini akan semakin bergerak ke arah yaitu tadi ya, yang mungkin saat ini kalian menjadi reminiscing gitu ya, mengingat-ingat nostalgia masa lalu, kalian up and down gitu ya feelingnya ya, kadang moodnya enak, kadang moodnya enggak enak, dipahami saja gitu ya, dimaklumi saja bahwa kembali lagi penyembuhan hati itu tidak bisa langsung ya teman-teman ya. Kadang ada beberapa hal yang masih, meskipun hal kecil ya, kita teringat pada sebuah barang kecil ya, memang kita tidak berniat untuk istilahnya intinya mendatangkan atau membeli barang itu, tapi tidak sengaja katakanlah ada teman yang membawa barang yang sama lalu kita teringat pada masa lalu gitu ya, tanpa sengaja gitu ya. Itu membuat kita menjadi baper gitu ya, membuat kita menjadi terbawa perasaan, lalu kita emosi sendiri. Dipahami saja ya teman-teman Aries ya, dimaklumi saja bahwa ini memang proses penyembuhan ya dari kalian. Dan tenang saja teman-teman Aries, semakin ke arah akhir minggu ya, semakin ke arah akhir minggu kalian akan semakin diperkuat ya dengan adanya energi King of Wands di sini ya. Kalian akan semakin diperkuat dan kalian akan tapping ke energi kalian, dan semesta sendiri yang juga menggerakkan planet-planetnya ya untuk kalian di sini ya. Di sini ada Mars di Taurus, lalu kemudian yang bergerak dari Mars resmi memasuki Gemini di tanggal 28 Juni di hari Minggu gitu ya, dimana besoknya langsung Merkuri retrograde gitu ya. Jadi intinya di sini kita seperti apa ya, itu tadi ya, saya rasakan kita mempersiapkan pasukan-pasukan kita untuk berperang gitu ya, kita mempersiapkan benteng kita untuk berperang, dan di minggu nanti kita akan meniup sangkakala perang gitu ya untuk maju berperang. Dan di sini kita seperti memantapkan energi, memantapkan hati, memantapkan jiwa sebelum Merkuri retrograde di Cancer datang gitu ya. Itu dengan ada Six of Swords kalian semakin bergerak ke arah kedamaian gitu ya, ke arah kestabilan. 6 itu energi balance, harmoni ya. Itu karena mungkin kalian sudah menyembuhkan rasa sakit kalian sudah menyadari melalui itu tadi ya, Five of Cups tadi ya, semesta seperti mengangkat kasus masa lalu kalian ke permukaan. Dan di masa yang akan datang kalian sudah bebas dari kebimbangan dengan adanya Two of Swords. Kalian mengambil kemampuan kalian, mengambil power kalian dengan adanya The Emperor, dan mengubah hidup kalian gitu ya 180 derajat dengan adanya The Wheel of Fortune. Di sini di Jupiter energi, dan kebetulan juga di akhir minggu nanti
Mars di Taurus sextile dengan Jupiter di Cancer gini ya. Jadi Mars di Taurus di sini adalah stability energi ya. Stability energi, kalian menginginkan sesuatu yang stabil dan maju ke depan dan berkembang gitu ya. Feeling kalian akan dikembangkan, api kalian akan disentuh oleh Jupiter di sini ya, lalu dikembangkan gitu ya. Itu teman-teman ya. Jadi di sini seperti ya calm before the storm ya. Jadi intinya kalian di sini seperti berdiam diri, bersiap sebelum perang ya. Oke, mari kita dengarkan saran atau nasihat atau hasilnya dari semesta bagi teman-teman Aries di sini. Oke, kata semesta yang pertama adalah Four of Swords, jelas ya. Lalu kemudian Two of Wands. Lalu kemudian The Hangman. Ya, memang sengaja di halt sama semesta. Tunggu dulu Aries ya. Jangan gerak. Duduk dulu yang enak, istirahat, rest and rejuvenate, sembuhkan dulu luka-lukamu, baru kembali berperang. Gitu ya. Bottom of the deck, Five of Wands. Ya, dengan adanya bottom of the deck Five of Wands di sini lebih pada konflik yang terkait interest, konflik yang terkait passion kalian ya. Kembali lagi, apapun yang dimunculkan di minggu ini oleh semesta dalam hati kalian atau dalam pikiran kalian ya, itu membuat kalian berkonflik, membuat kalian menjadi bingung, membuat kalian menjadi campur aduk gitu ya dengan adanya roller coaster di sini ya. Tapi semesta di sini seperti berkata dia memang sengaja melakukan itu supaya kalian tahu mana yang harus disembuhkan, mana yang harus diperbaiki dari hati dan kehidupan kalian. Gitu ya, dengan adanya Five of Wands di sini. Lalu kemudian semesta juga berkata, Four of Swords, ya, istirahat, rest and rejuvenate, gitu ya. Diperban dulu lukanya, dirawat dulu lukanya, gitu ya, sampai sembuh, agak kering, gitu ya. Lalu sambil menyembuhkan luka, kalian diminta untuk menatap ke depan ya, apa yang menjadi keinginan kalian yang sesungguhnya dengan adanya Two of Wands di sini ya. Rencanakan dulu teman-teman. Kalau kalian di sini merasa tidak sabar, ingin bergerak gitu ya, rencanakan dulu. Jadi nggak ada salahnya kok kalau cuma merencanakan, tapi jangan beraksi dulu ya. Rencanakan lalu kemudian lihat dari perspektif yang berbeda dengan adanya The Hangman di sini. Jadi ketika kalian di sini berhenti berkontemplasi dan taat pada semesta, untuk kalian rest and rejuvenate, kalian akan mendapatkan sebuah pencerahan dari semesta. Gitu ya. Itu nanti yang akan menyembuhkan kalian, dan itu yang akan menjadi senjata baru kalian untuk di akhir minggu nanti kalian meniup trompet peperangan. Gitu ya. Itu teman-teman ya. Oke, mari kita lihat monologi oracle untuk teman-teman Aries di sini. Oke, untuk teman-teman Aries di sini kalian mendapatkan full moon in Gemini. The answer unit are coming. Jadi intinya di sini yaitu ya, dengan adanya kebimbangan kalian gitu ya, kembali lagi Gemini di sini adalah komunikasi ya, dan full moon di Gemini kita kemarin sudah merasakan super new moon di Gemini ya, dimana energi bulan baru di sini masuk di Gemini. Ada sesuatu hal yang dicerahkan oleh semesta ketika kemarin ada new moon di Gemini di minggu yang lalu ya, dan full moon di Gemini di sini adalah jawaban dari apa yang sudah dicerahkan, dan kalian mungkin bingung ya dengan adanya apa yang sudah dicerahkan itu, dan kalian mendapat jawabannya di minggu ini ya. Dengan adanya kalian sedikit menarik diri gitu ya, jangan terburu-buru untuk beraksi gitu ya. Kembali lagi, sembuhkan dulu luka, sadari luka kalian, sembuhkan luka itu, dan bersiaplah untuk berperang gitu ya. Karena ketika kalian menyembuhkan itu, kalian mendapatkan jawabannya untuk maju ke depan harus bagaimana gitu ya. Oke, untuk animal spirit oracle-nya bagi teman-teman Aries di sini ya. Oke, animal spirit oracle-nya di sini kalian mendapatkan owl spirit ya, burung hantu, magic. Saya bacakan ya.
Choose to know the truth because you can. Open your inner vision, you can see through deception. Let the past go and make room for a better life. Rise up, magic and wisdom are your birthright. Jadi di sini jelas sekali ya teman-teman ya. Jadi kalian di sini diminta untuk menyadari ya. Diminta untuk menyadari apa yang terjadi di masa lalu itu adalah sebuah pembelajaran dan kalian diminta untuk mempelajari itu, dan kalau sudah belajar, sudah sadar, sudah paham salahnya di mana gitu ya, sembuhkan luka itu dan bersiaplah untuk maju ke depan dengan kekuatan dan magic kalian gitu ya, dengan adanya owl di sini ya, magic yang berasal dari wisdom gitu ya. Itu oke, teman-teman Aries, itu pesan-pesan dari semesta dan saya untuk minggu ini. Terima kasih bagi teman-teman Aries yang sudah berkunjung. Terima kasih atas komen, like, subscribe, dan hype-nya. Sampai jumpa di bacaan Aries yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Aries. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam satu semesta.